Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan Lab Neuroedu Universitas Pancasakti, selamat datang pada EduTalk, acara inspiratif yang selalu menghadirkan topik-topik menarik terkait implementasi neuroscience pendidikan di berbagai bidang. Acara ini dipersembahkan oleh Antapa Foundation bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Bekasi dan juga didukung oleh Vigor, Transfigure Your Action, dan juga Perdosi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia dan YPAC Jakarta. Saya Kevi yang insya Allah akan membersamai Anda di beberapa waktu ke depan, dan Anda semua sekarang sedang menyimak Neuro Edu Talk di channel YouTube. Nah, bagaimana? Apakah sudah subscribe? Oke, sudah. Terima kasih. Dan untuk Anda yang belum, pastikan subscribe channel YouTube bukan hanya Lab Neuroedu, tetapi Universitas Pancasakti, Perdosi, Vigor, dan juga YPAC harus di-follow ya. Baiklah, dan seru sekali di pekan ini, yaitu masih kita membahas literasi. Seperti kita ketahui bersama di topik-topik yang sebelumnya, bahwa literasi merupakan kecerdasan dasar yang dimiliki oleh manusia. Dan kesempatan ini menjadi istimewa untuk memberikan dukungan pada kesiapan mereka anak-anak dengan kebutuhan khusus atau dengan keistimewaan untuk menjawab tantangan zaman. Mari kita simak Neuro Edu Talk, Literasi, Sains, dan Digital. Rekan-rekan Lab Neuroedu dan juga sahabat guru, kecerdasan literasi untuk anak dengan keistimewaan tentu saja perlu dioptimalkan di semua bidang. Salah satunya adalah di bidang sains dan teknologi. Mari kita simak penjelasan Dr. Mori Purkaniati, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau merupakan psikolog klinis di YPAC Jakarta. Mari kita sapa Dr. Mori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kevi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Dr. Mori juga demikian ya. Iya, selamat datang di Neuro Edu Talk, dan senang sekali hari ini kami bersama dengan Dr. Mori di topik literasi sains dan digital. Semoga dokter dalam keadaan sehat dan semangat ya dok. Amin, amin ya rabbal alamin. Harus selalu tetap semangat. Iya. Oke. Lebih akrab saya panggilnya Ibu Mori aja ya, atau kakak? Ya, Ibu Mori aja ya. Kak Mori gimana Kak Mori? Karena masih muda banget. Ini jadi senang banget nih kalau dipanggil Kak. Boleh. Jadi spesial di net dipanggilnya gitu. Kakak Mori. Oke, gitu ya. Hari ini topiknya literasi, sains, dan digital. Saja ya Kak ya, di YPAC ataupun di beberapa sekolah. Belakangan ini sudah banyak sekali anak-anak yang memang disupport oleh orang tuanya untuk mendapatkan akses pendidikan dengan kondisi yang beraneka ragam. Maksudnya gini Kak Mori, ada siswa yang memang memiliki keistimewaan atau kecerdasan khusus yang mendapatkan akses pendidikan di sekolah umum ataupun sekolah khusus ya. Nah, dari akses pendidikan yang mereka dapatkan, tantangan berikutnya adalah kecerdasan literasi, Kak. Boleh dong Kak Mori jelaskan ke kita, kecerdasan literasi untuk anak dengan keistimewaan itu gimana sih, Kak? Oke, baik. Ini saya manggilnya Kak Kevi juga gitu, karena masih muda juga loh. Ini kameranya yang menggoda sepertinya jadi kelihatan lebih muda. Oke, biar terdengarnya lebih akrab ya. Oke, baik. Jadi gini. Ya, oke, jadi gini Kak Kevi. Oke, kita jadi berubah nih ya di sesi ini ya. Oke, jadi gini. Terkait dengan anak berkebutuhan khusus ya.
anak berkebutuhan khusus itu anak-anak yang memang memiliki keterbatasan ya, baik itu motorik ya, halus maupun motorik kasar, dan keterbatasan fungsi kognitif dan lainnya. Dan anak berkebutuhan khusus itu, setiap anak itu memiliki potensi yang bisa kita kembangkan. Ya, itu yang mungkin bisa menjadi perhatian khusus. Artinya gini, terkait dengan proses literasi pada anak-anak dengan berkebutuhan khusus, setiap anak ini kan memiliki potensi nih ya, Mbak Kevi. Aduh, kok jadi Mbak? Oke, nggak apa-apa. Ya, setiap anak ini memiliki potensi. Artinya kita harus melihat ya, untuk mengembangkan potensi anak ini kita harus lihat bakat dan minatnya. Ya, kemudian kita lihat juga kemampuannya gitu ya. Nah, terkait dengan kemampuannya kita harus lihat apakah dia optimal di dalam proses visualisasinya, apakah dia optimal dalam proses kinestetik geraknya, apakah dia akan lebih optimal dalam proses auditoriknya. Ya, misalnya pada anak yang memiliki keterbatasan motorik gitu ya, motorik gerak, namun dia memiliki kemampuan dalam auditorik. Ya, mungkin pada proses literasi atau proses belajar mengajar kita bisa kedepankan dengan metode belajar, misalkan memperhatikan tone suara. Ya, kalau kita dulu waktu SD mungkin dikte gitu loh Kak, ya kan, itu kan biasanya kan orang tua nih, terutama kemarin ya Kak Kevi, pada masa pandemi, orang tua tuh banyak yang kebingungan mengajari anak, karena biasa kan anak itu kalau di sekolah kan mereka mengikuti lingkungan di mana mereka berada, akhirnya kayaknya terlihatnya semuanya bisa gitu ya, dia bisa lewat visual, dia bisa auditorik, bisa kinestetik. Ternyata pas di rumah orang tua mulai bingung nih, kok anak saya udah dibacain nih dongeng nggak bisa ya, udah ditunjukin ini huruf A, B, dan C nggak bisa ya, nggak optimal. Karena ternyata ketika dia di rumah aturan kan mulai mengikuti aturan egosentrisme ya, aturan dirinya sendiri gitu anak. Nah, dia ternyata memang lebih kuat pada kemampuan visual, sehingga di situ harus dipahamin. Nah, sama dengan anak berkebutuhan khusus pun kita harus lihat apakah literasinya optimal dengan visual, auditorik, atau kinestetik. Kalau memang kemampuan visualnya lebih kuat gitu ya, maka orang tua atau orang dewasa atau guru yang mengajar harus mempersiapkan media-media yang bisa mendukung kemampuan tersebut. Misalnya nih, pada orang-orang visual itu dia akan senang belajar dengan cara memperhatikan. Bahkan orang visual nih kalau ngobrol nggak bisa nih Kak Kevi, nggak lihat-lihatan. Orang visual itu juga kalau misalnya pakai pakaian itu biasanya harus sama, jilbabnya pink, bawahnya pink, nggak bisa tuh asal beda-beda gitu kan. Nah, kemudian kalau orang auditorik ini kadang-kadang kalau kita bicara mungkin nggak kayak, saya ngomong dia nggak ngeliatin ya, padahal sebenarnya dia menangkap. Nah, anak-anak yang punya kemampuan auditorik ini, kemudian mungkin bicaranya juga optimal, mungkin kita bisa melihat apakah mungkin dia ada bakat untuk bernyanyi dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga pada kinestetik, biasanya anak-anak kinestetik ini kalau misalnya kayak kita bilang, ayo kita belajar menanam pohon cabai, nggak bisa hanya bilang menanam pohon cabai, tapi harus disiapin nih medianya, potnya, tanahnya gitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Jadi yang paling penting adalah orang tua melihat nih metode literasi yang pas sesuai dengan kemampuan dan juga keterbatasan pada anak berkebutuhan khusus. Kurang lebih seperti itu Kak Kevi. Sehingga mungkin kalau dijadikan kesimpulan bahwa program untuk pengoptimalan literasi pada anak dengan keistimewaan adalah program yang mengakomodir semua potensi sepaket dengan hambatan. Iya, jadi yang harus menjadi penekanan adalah setiap anak memiliki potensi yang harus kita apresiasi gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa mungkin keluarga dengan anak berkebutuhan khusus itu, misalnya kok usia segini anaknya teman saya udah bisa seperti ini, kok anak saya belum bisa seperti ini. Nah, ini yang harus
kita edukasi terhadap orang tua gitu, bahwa setiap anak memiliki potensi, tinggal kita melihat nih bakatnya mana. Bakat itu kan seharusnya disesuaikan juga dengan minat gitu, kalau nggak ada minatnya bakat biasa tidak berkembang optimal. Jadi harus kita lihat apakah bakatnya ini sesuai dengan minatnya, apakah minatnya ini sesuai dengan bakatnya, kurang lebih seperti itu Kak Kevin. Oke, Kak Mori tadi di pertanyaan pertama sedikit mengulas mengenai aktivitas anak-anak dengan berbagai kecerdasannya Ya. atau gaya belajarnya mungkin ya Kak ya. Iya, iya betul. Perbedaan gaya belajar lalu pendekatannya pun juga berbeda. Nah, Ya, betul. dengan mereka yang akan dewasa nantinya tentu saja berbeda ya. Nah, akrab sekali di kita informasi terkait literasi, sains, pengetahuan dan juga digital. Yang ya kita udah sama-sama akrab ya Kak ya. Kalau anak agak-agak rewel dikit atau bagaimana dengan gawai atau tablet misalkan mereka jadi gitu. Nah, tentu saja ini pun perlu dibekali ya, untuk mereka bisa menguasai zamannya. Nah, menurut Kak Mori gimana? Ya, oke, ini pertanyaan menarik dan di ruangan psikologi juga sering ada beberapa orang tua mengeluhkan anaknya yang sudah mulai tantrum, menangis ketika gawainya diambil gitu ya. Sebenarnya pertama gini, kita katakanlah untuk merubah kebiasaan yang lama, maka harus ada kebiasaan yang baru. Untuk mengubah perilaku yang lama harus membentuk perilaku yang baru gitu ya. Memang di era sekarang ya Kak Kevi, terlebih pasca pandemi kemarin, pada akhirnya mau nggak mau anak itu akan akrab dengan digital ya, katakanlah dengan gadget lah atau dengan gawai, itu pasti akan akrab gitu ya, baik itu dengan handphone ya maupun dengan komputer dan lain-lain, karena memang waktu itu kan pembelajaran bahkan 100% itu kan online ya, daring gitu kan, sehingga mereka, dan ini cukup lama ya, hampir 2 tahun kan ya, kemudian baru mulai sekolah di kelas gitu ya. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memahami berapa lama sih anak itu boleh screen time gitu ya. Screen time misalnya dari WHO sendiri itu ada batasannya. Misalkan untuk anak balita itu bahkan usia bayi itu belum boleh, hanya boleh video call. Tapi saya lihat sekarang tuh banyak juga orang tua yang anaknya masih usia di bawah usia 1 tahun, di bawah usia 2 tahun sudah diberikan nonton serial film dan lain-lain. Padahal sebenarnya yang harus diketahui bahwa ada beberapa gangguan autisme ya, kemudian gangguan emosional, empati yang kurang, kemudian juga mempengaruhi gangguan fisik dan lain-lain, itu karena termasuk komunikasi ya, paling sering tuh karena anak terbiasa untuk menonton screen time tanpa diberikan feedback gitu kan. Bahkan ada kalau ada beberapa tayangan-tayangan itu misalkan kayak kartun yang perubahannya sangat cepat sekali tuh, kemudian perubahan warna, sementara anak itu kan mereka melihat gerakan ya. Kalau bahasanya kita aja kalau perubahan warna terlalu cepat aja pusing kan. Nah, itu pun pada anak di bawah usia anak balita pun mengalami hal sama. Jadi itu harus jadi perhatian. Nah, tapi hal apa sih yang harus dilakukan oleh orang dewasa, keluarga, atau orang rumah adalah memberikan batasan kepada anak, kemudian mendampingi gitu ya, apa yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat, kemudian memberikan batasan berapa waktunya, berapa lama, dan ini harus dilakukan pembiasaan sejak awal, karena sebenarnya anak itu sangat-sangat bisa mengikuti, membentuk satu perilaku tuh tergantung bagaimana lingkungannya membentuknya gitu ya. Jadi saya perhatikan kalau anak itu memang tidak dibiasakan menggunakan gadget ataupun menggunakan gawai, tapi kalaupun menggunakan itu dilakukan pendampingan, itu akan membentuk kebiasaan anak seperti, tapi kalau misalnya terbiasa, ya akan perilaku tersebut akan menetap. Nah, biasanya kan ada orang dewasa
nanti kalau nggak dikasih nangis gitu. Nah, anak itu akhirnya belajar, oh kalau saya nangis pasti dikasihin nih. Akhirnya terus-menerus dia menangis untuk supaya dia tahu kalau dikasihkan. Jadi yang paling pertama adalah orang tua harus benar-benar mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai batasan screen time, dampaknya ya. Dan kalaupun memang itu sudah dilakukan harus ada waktunya, harus kita berikan time out-nya, artinya jam berapa, kemudian berakhir jam berapa, ada konsekuensi kalau tidak mengikuti, dan juga memberikan edukasi kepada anak hal apa yang boleh dilihat atau tidak boleh dilihat. Karena kembali lagi Kak Kevi, setiap anak itu ada tahapan kognitifnya, ya. Ada tahapan kognitifnya, ya ada kita bilang tahapan perkembangan praoperasional, ya, di mana anak itu memahami segala sesuatu itu secara simbolik, ya, tapi belum bisa memisahkan antara ide dan pikirannya apakah tepat tidak tepat gitu ya. Kemudian masuk ke operasional konkret di mana anak memang sudah logis tapi belum bisa menggunakan dengan metode pembelajaran secara hipotesis, sehingga kadang-kadang ketika kita menginformasikan ini boleh dan tidak boleh, itu versi orang dewasa, tapi versi anak misalnya kayak, nggak apa-apa saya ngambil buah mangga, nggak apa-apa saya ngambil nonton gawai, buktinya saya nggak langsung sakit mata kok, katanya ibu sakit mata, misalkan seperti itu. Jadi orang tua juga harus memahami tahap perkembangan kognitif anak untuk memudahkan di dalam komunikasi dengan anak, seperti itu kurang lebih Kak Kevi. Sehingga terkait dengan literasi digital mungkin ini ya Kak ya, bahwa anak dengan keistimewaan ataupun di usia tertentu boleh-boleh saja produk digital seperti gawai, tetapi yang perlu dibatasi adalah ada hal yang diperbolehkan, ada hal yang tidak gitu ya Kak ya? Iya, betul. Ya, jadi penting untuk kita mengetahui tahapan kognitif anak. Anak kita di usia berapa sekarang gitu ya? Oke. Iya. Nah, saya akan lebih detail lagi mungkin terkait dengan literasi sains dan digital ya Kak ya, dengan topik kita pada kesempatan kali ini. Kalau tadi disampaikan literasi digital ini perlu dipahami usia berapa, lalu screen time-nya. Nah, produk digital ini kan bagian dari sains ya Kak ya. Nah, sementara betul. Pendidikan di sekolah ataupun di keluarga untuk bisa memanfaatkan teknologi tersebut ada ada proses yang bisa dilakukan atau diterima oleh anak-anak. Nah, ini dalam konteks pendidikan gimana Kak? Terutama untuk anak dengan keistimewaan ya. Oke, maaf Kak Kevi, saya bisa minta diulangin pertanyaannya singkatnya aja? Oke, ya, bahwa produk digital adalah bagian dari teknologi atau bagian dari ilmu pengetahuan. Nah, sementara untuk bisa bijak menggunakannya, proses ini kan perlu kita informasikan. Dalam konteks pendidikan atau literasi sains ya Kak ya, bagaimana ini bisa distimulasi atau dioptimalkan ke anak dengan keistimewaan. Oke, yang pertama adalah pendampingan Kak Kevi. Ya, jadi saat untuk anak dengan berkebutuhan khusus, yang paling penting adalah pendampingan. Gitu ya, pendampingan saat anak misalnya paling singkatnya kalau kita berbicara digital kan mengakses gawai dan fitur-fitur di dalam gawai tersebut. Yang terpaling penting adalah pendampingan ya. Tapi kalau kita katakan pendampingan kan mungkin tidak selalu orang terdekat bisa mendampingin anak 100%. Maka yang paling penting adalah memberikan edukasi kepada anak dengan berkebutuhan khusus pun mengenai hal yang perlu dipahamin ketika mereka mengakses, kemudian dampaknya gitu ya, misalnya terkait dengan sains ya, ilmu pengetahuan, misalnya anak itu akan kesulitan, misal pada anak berkebutuhan khusus yang memang motoriknya terhambat gitu ya, biasanya mereka kesulitan di dalam misalnya
menekan tombol tertentu gitu ya, mungkin itu perlu pendampingan dan dibantu, misalnya bagaimana yang dia tanpa harus menekan tombol gitu ya, bisa mengakses, dan yang diakses itu apakah hal yang positif atau hal yang negatif. Jadi sebelum melakukan pendampingan, keluarga maupun orang tua harus membangun kelekatan, membangun trust dengan anak, sehingga pada saat anak mengakses gawai, mereka bisa melihat hal-hal yang memang positif untuk mereka. Kurang lebih seperti itu, Kak Kevi. Ini menarik Kak Mori. Kalau tadi Kak Mori sampaikan, misalkan ada anak dengan hambatan di kesulitan menyentuh gitu misalkan. Iya. Nah, salah satu aktivitas dari sains mungkin untuk perubahan benda misalkan, itu kan sensori ya, multisensori. Iya, betul. Apakah bisa seperti ada praliterasinya gitu Kak? Yang melibatkan multi sensori untuk nanti tujuannya adalah supaya dia bisa lebih paham menggunakan gawai ataupun proses dari ilmu pengetahuan itu sehingga menjadi produk yang ada di genggaman mereka gitu. Ya, oke. Kak Kevi, saat ini kan teknologi sudah semakin sangat canggih sekali, dan bahkan ke depannya akan sangat-sangat menurut saya sangat-sangat banyak banget yang pasti berkembang gitu ya. Nah, sekarang itu kan saya perhatikan ya, ada alat-alat itu ya yang bahkan untuk mengecek suhu tubuh aja, kalau dulu kan harus masuk ke ke bagian ketiak gitu ya, aksila dan lain-lain. Kalau sekarang kan enggak, dari jarak jauh aja kan udah kita bisa kan mengecek suhu tubuh gitu dan lain-lain. Nah, mungkin nanti ke depannya gawai pun akan sama. Bahkan sekarang ada beberapa gawai tertentu yang untuk membuka masuk ke dalam aplikasinya tanpa harus memasukkan tombol paspor gitu ya, hanya dari tatapan wajah kita gitu kan bisa masuk ya. Mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan dari mungkin pemerintah atau pihak-pihak yang terkait bisa memfasilitasi sehingga anak-anak dengan keterbatasan fisik khususnya bisa tetap menggunakan, bisa mengembangkan kemampuan literasi sains dengan digital, karena ada beberapa anak mungkin kelemahan di kedua otot tangannya, tapi mereka saya lihat ya di YPAJ sendiri ada yang mereka lemah di bagian tangannya tapi mereka optimal di bagian kakinya. Jadi mereka mungkin bisa menggunakan organ tubuh yang lebih optimal untuk kemudian menekan fitur-fitur yang ingin mereka lihat di dalam gawai dan lain sebagainya gitu Kak Kevi. Oke. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Kak Mori. Tapi wah, kok sedih sih saya. Kayaknya harapannya nanti ada topik-topik menarik lagi yang bisa diskusikan dengan Kak Mori. Oke, sebelum ke ending nanti, pertanyaannya adalah gini Kak. Tadi Kak Mori mengulas tentang tingkatan kognitif ya. Tentu saja di anak usia 0 ataupun di prasekolah atau di anak usia dini kita punya tahapan yang berbeda dengan anak di jenjang selanjutnya. Nah, misalnya simulasi untuk mereka mempelajari sains ataupun praliterasi baca dan tulis misalkan itu dengan berbagai variasi kegiatan itu diberikan di jenjang TK-nya misalkan. Nah, ketika nanti di jenjang sekolah dasar kan dalam tanda kutip belajarnya ya satu arah, maksudnya duduk manis sambil nulis gitu. Nah, bagaimana dengan anak dengan keistimewaan untuk berada di jenjang selanjutnya? Dengan perbedaan itu, apakah harus ada aktivitas khusus yang diberikan atau bagaimana? Ya, oke. Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi pertama Kak Kevi, ada 4 tahapan perkembangan kognitif anak ya. Sensori motor itu 18 sampai 24 bulan ya. Kemudian praoperasional itu 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun dan formal itu 12 tahun ke atas. Nah, setiap tahapan perkembangan usia ini
punya cara karakteristik kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Artinya misalkan kalau praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun lebih simbolik ya, jadi kayak kita kasih gelas yang lebih panjang dengan gelas yang lebih lebar dengan mili yang sama, anak akan melihat yang gelas yang lebih panjang ini yang lebih banyak isinya gitu ya. Kemudian masuk ke konkret dan juga formal. Nah, terkait dengan anak dengan berkebutuhan khusus kan sebenarnya anak dengan berkebutuhan khusus ini banyak sekali karakteristiknya ya. Artinya ada yang memang keterbatasan dalam penglihatan, pendengaran, motorik, psikologis, kemampuan otak dan lain-lain gitu ya Kak Kevi. Jadi yang harus dipahamin oleh orang tua yang pertama adalah misalnya di awal memberikan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan literasi sainsnya adalah pastikan bahwa sekolah tersebut atau guru tersebut memahami kebutuhan anak gitu ya, sehingga goalnya, karena ada beberapa orang tua yang goalnya nih harus akademik banget gitu ya, padahal sebenarnya kita sedang mencoba mengembangkan potensi anak. Jadi untuk tahapan pembelajarannya adalah harus kita lihat kemampuan anak ini, misalkan kemampuannya di bagian apa gitu ya, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan kemampuannya sehingga bisa berkembang satu dengan yang lainnya untuk literasi sains. Misalkan pada anak-anak yang punya kemampuan mendengar lebih optimal, mungkin nanti kita dengan membacakan buku bacaan ya, atau bahasanya kayak memberikan memfasilitasi kemampuannya dia seperti apa, kemudian nanti kita kembangkan. Begitupun pada anak-anak dengan kemampuan lainnya. Jadi harus kita lihat dulu kemampuannya seperti apa, kemudian yang mengedukasi atau guru dan lain-lainnya pastikan memahami kondisi anak. Kurang lebih seperti itu Kak Kevi. Wow, sangat menarik obrolan kita Kak Mori. Untuk menguatkan dan menginspirasi sahabat guru dan juga rekan-rekan Lab Neuro Edu, boleh dong Kak kasih closing statement untuk kita? Ya, oke. Terkait untuk literasi sains dan digital khususnya pada anak-anak berkebutuhan khusus, yang pertama adalah kita harus mengajari ya anak-anak dengan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan kemampuannya, kemudian juga kita mengajari tapi juga memberikan bukan banyak tuh kayak banyak dibantunya nih, sehingga kemampuan anak itu tidak terlihat secara optimal. Jadi berikan kesempatan anak untuk mengembangkan kemampuannya dan juga cintai anak ya, dan berikan hal-hal yang positif ya, semangat kepada anak ya, kemudian juga berikan pujian ketika anak berhasil melakukan sesuatu hal. Jadi tetap boleh memberikan gawai ataupun lainnya, yang penting harus ada kontrol orang dewasa di sekitarnya untuk anak mengembangkan kemampuan literasi sains dan digital. Kurang lebih seperti itu Kak Kevi. Oke, terima kasih banyak Kak Mori. Insya Allah kita bisa diskusi lagi seperti ini ya Kak ya. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru, anak dengan keistimewaan tentu saja perlu dengan pendampingan yang optimal. Aktivitas pembelajaran yang melibatkan multisensori sangat bermanfaat untuk mereka. Dan yang perlu kita ketahui bersama, mereka sangat peka dengan pola yang kita ajarkan atau kita hadirkan dalam aktivitas sehari-hari. Maka dengan aktivitas multisensori dan juga pola berulang, itu akan menjadi memori jangka panjang yang insya Allah akan menjadi pengetahuan melekat pada diri mereka. Ya, rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru, Laboratorium Neuroscience Pendidikan dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti bekerja sama dengan Antapa Foundation sebagai pengembang dan penyusun konten neuroscience pendidikan.
Saat ini tersedia 2 aplikasi berbasis Android. Yang pertama adalah NeuroTune, aplikasi yang menyediakan kuesioner untuk mengenali perkembangan fungsi otak anak. Dan yang kedua adalah VR Neuro Edu Lab, sebuah aplikasi dengan teknologi virtual reality yang menawarkan pengalaman imersif dan kemudahan dalam memahami materi neuroscience pendidikan secara visual. Dan Lab Neuro Edu melibatkan para ahli di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga praktisi terapis, dan kami bersinergi untuk pendidikan Indonesia membangun generasi tangguh. Sampai jumpa pada Neuro Edu Talk dengan topik yang berbeda. Saya Kevi dan juga rekan-rekan yang bertugas di belakang layar mengucapkan terima kasih. Dan ingat, salam Lab Neuro Edu, kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.